Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita akan menyelami beberapa materi yang Anda berikan yang fokus pada ide besar ini. Pemisahan agung. The Great Decoupling ya istilahnya. Betul. Sumber-sumber ini intinya bilang kalau kecerdasan itu lagi pisah sama kesadaran. Nah, ini tren abad 21 yang kayaknya bisa mengubah banyak hal. Jadi misi kita sekarang ini membedah artinya buat Anda, buat kita semua, berdasarkan materi yang ada. Mari kita mulai kupas, ya. Oke, jadi konsep intinya ini kan cukup bikin kaget ya. Kecerdasan, kemampuan problem solving, belajar, adaptasi, itu nggak harus lagi nempel sama kesadaran. Kesadaran dalam arti pengalaman subjektif, merasa, menginginkan sesuatu gitu ya? Ya, persis. Dulu kan kita mikirnya cuma makhluk sadar yang bisa, katakanlah, main catur atau diagnosis penyakit. Sekarang loh, algoritma non-sadar bisa melakukan itu. Bahkan, katanya sering lebih jago. Iya, dan yang menarik argumen di sumber Anda ini kan dasarnya adalah pandangan kalau kita, manusia ini ya, pada dasarnya algoritma biologis juga. Hasil seleksi alam jutaan tahun. Betul, dan secara ilmiah, argumennya nggak ada hukum alam yang bilang algoritma karbon organik itu pasti lebih hebat dari algoritma silikon non-organik untuk tugas-tugas cerdas. Jadi kemampuan kita ini beneran bisa ditiru atau bahkan dilampaui gitu. Kayaknya sumber Anda mengarah ke sana ya, menjawab iya. Contoh-contoh di bacaan ini juga wah kuat banget sih. Kita ingat Watson dari IBM itu kan ngalahin juara Jeopardy. Iya, itu fenomenal waktu itu. Atau algoritma diagnosis medis yang katanya akurasinya bisa ngalahin dokter karena akses datanya, raksasa. Benar. Data medis global mungkin ya? Bahkan kreativitas loh. Ada disebut program EMI yang bisa bikin musik ala Bach, tapi kesannya berjiwa. Ini udah bukan fiksi lagi. Nah, ini langsung nyambung ke pertanyaan penting yang diajukan di teks-teks itu. Kalau mesin bisa ngerjain tugas kognitif lebih oke, terus manusia ngapain? Iya, peran kita jadi apa ya? Prediksi di sumber Anda itu cukup jelas ya potensi gangguan besar di pasar kerja. Nggak cuma kerja manual, tapi juga kerja kognitif di sektor jasa. Guru, dokter, analis keuangan, bahkan seniman disebut juga ya? Betul. Jadi bukan cuma tenaga kerja, tapi tenaga pikir kita yang mungkin terancam. Nah, bagian ini nih yang benar-benar bikin mikir panjang. Sumber Anda berargumen kalau otoritas, wewenang ambil keputusan, itu mulai geser. Dari mana ke mana? Dari intuisi manusia ke algoritma jaringan. Kita makin biasa kan percaya Waze buat nunjukin jalan? Atau rekomendasi film dari Netflix, musik dari Spotify. Iya, bahkan untuk keputusan yang lebih krusial. Kayak analisis resiko genetik, pakai algoritma yang mendorong keputusan medis preventif. Kasus Angelina Jolie disebut di situ kan? Betul. Implikasinya seperti yang Anda baca juga. Ini dalam banget. Gimana tuh? Ya, kalau algoritma bisa nebak pilihan kita, bisa ngerti kita lebih dari kita ngerti diri sendiri, konsep individualisme, suara hati, diri sejati itu ya goyah dong. Iya juga ya. Apalagi kan disinggung juga di teks itu, penemuan sains saraf kayak split brain, otak terbelah, di mana tiap bagian otak bisa nunjukin kesadaran sendiri-sendiri. Atau bedanya experiencing self sama narrating self itu ya? Nah, itu dia. Seolah-olah kesatuan diri itu sendiri dipertanyakan secara ilmiah. Jadi, wajar nggak sih kalau otoritas pindah ke entitas yang kelihatannya lebih tahu? Masuk akal sih argumennya. Terus ada satu lagi proyeksi masa depan di bacaan ini yang, cukup radikal. Kemungkinan manusia pecah jadi kasta biologis. Maksudnya? Sebagian kecil orang bisa upgrade diri secara biologis dan kognitif, sementara mayoritas, ya ketinggalan. Menciptakan gap yang nggak pernah ada sebelumnya. Wah, ini tantangan langsung ya buat ideologi liberal yang jadi dasar banyak masyarakat sekarang. Kan asumsinya semua manusia punya nilai dan potensi setara. Betul. Kalau kesenjangannya bukan lagi cuma sosial ekonomi, tapi udah biologis di kemampuan dasar, gimana kita mau pertahanin ide kesetaraan? Benar juga. Sumber Anda bahkan bilang jurangnya ini bisa lebih dalam dari sapiens sama Neanderthal. Ini bukan cuma ketidaksetaraan, tapi bisa jadi ya spesies yang beda. Gila sih kalau sampai gitu. Jadi, terus apa dampaknya ke cara kita memaknai hidup? Humanisme kan menempatkan pengalaman manusia sebagai pusat makna kan? Nah, itu dia pertanyaannya. Tapi gimana kalau pengalaman itu bisa direkayasa?
Atau malah dianggap nggak efisien dibanding pemrosesan data oleh algoritma super cerdas yang nggak punya kesadaran. Nilai unik kita di mana dong? Teks-teks ini mengarah pada kemungkinan munculnya dataisme, semacam pandangan dunia baru atau bahkan agama baru. Dataisme. Iya, yang melihat alam semesta ini intinya aliran data. Nilai tertinggi itu kontribusi pada pemrosesan informasi. Pengalaman manusia, ya berharga kalau bisa diubah jadi data, dibagikan buat optimalisasi sistem. Jadi kebebasan informasi jadi segalanya gitu. Kurang lebih begitu, mengalahkan nilai-nilai lain mungkin. Oke, jadi kalau kita rangkum dari materi yang Anda bagikan ini, gambarannya adalah masa depan di mana kecerdasan non-sadar ini mengubah total lanskap hidup kita ya. Iya, mengikis peran sentral manusia, Menggeser otoritas ke algoritma. dan bahkan potensi memecah spesies kita secara biologis. Serem juga ya. Inti masalahnya ya tetap di pemisahan besar ini. Kecerdasan, kemampuan olah info, dan problem solving ternyata bisa ada dan berkembang tanpa kesadaran, kemampuan merasa dan mengalami dunia secara subjektif. Dan teknologi yang memungkinkan ini terjadi. Tepat sekali. Oke, sebagai penutup nih, satu pertanyaan buat Anda renungkan yang muncul dari diskusi kita. Kalau suatu saat nanti algoritma beneran bisa membaca isi hati kita, keinginan, ketakutan, bias kita, lebih jago dari kita sendiri. Apakah nasihat lama ikuti kata hatimu itu masih ada artinya? Coba Anda pikirkan.